Halo teman-teman UBTV, bertemu lagi dalam program Kampus Plus 2 pada kesempatan kali ini. Bersama saya, Alfa dari program Kampus Plus 2 Media Komunikasi Universitas Brawijaya. Dan tentunya akan menemani teman-teman Kampus Plus 2 pada kesempatan kali ini. Oh iya, kesempatan kali ini, Kampus Plus 2 akan menyajikan 8 berita pilihan dari Kampus Malang, Bandung, Semarang, hingga Makassar. Tentunya buat teman-teman, buat yang udah penasaran, ayo kita simak bareng-bareng beritanya. Inovasi untuk membentuk aktivis yang ideal terus dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kali ini melalui bidang kemahasiswaan, pihak fakultas menggelar pelatihan menulis buku bagi para aktivis organisasi kemahasiswaan fakultas. Mereka dilatih untuk dapat menulis hingga menerbitkan buku. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Dr. Muktiono menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan agar kemampuan mahasiswa terutama pengurus organisasi meningkat. Diharapkan mereka tidak hanya piawai dalam mengatur organisasi namun juga mahir dalam menuangkan gagasan dan ide dalam bentuk tulisan. Nantinya tulisan tersebut dapat dijadikan buku karya mahasiswa. Di workshop ini bertujuan untuk membekali teman-teman di organisasi mahasiswa supaya punya kapasitas untuk menerbitkan buku yang bisa diberikan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nantinya Bapak, apakah ada tindak lanjut atau program pendamping setelah workshop ini? Ya, karena kita sudah membentuk tim asistensi dari dosen, nanti pasca workshop tim asistensi tersebut akan mengawal dan menemani teman-teman mahasiswa untuk bisa menerbitkan buku sampai betul-betul menjadi buku yang mendapatkan haki. Akankah peluang bagi peserta untuk langsung mengajukan naskah mereka untuk diterbitkan, Bapak? Ya, kalau mereka sudah punya naskah dan sudah memenuhi, tentunya nanti dari workshop kan ada semacam pembimbingan, nah tentu pihak intern akan bisa menerbitkannya secara lebih cepat. Bapak, bagaimana cara menemukan dan mengembangkan ide agar memiliki nilai orisinalitas yang tinggi serta potensi untuk diterbitkan? Nah, itu harus dari kegiatan-kegiatan basisnya ya. Jadi dari kegiatan itu kan terjadi dinamika, baik tentang wacananya, tentang ide-ide barunya. Nah, dari setelah kemudian akan muncul substansi buku yang saya kira lebih punya perspektif yang baru dan itu akan lebih menjanjikan untuk diterbitkan. Pelatihan ini diharapkan menjadi pintu awal bagi para aktivis agar nantinya mereka dapat memiliki karya secara tertulis dalam sebuah buku. Dalam jangka panjang diharapkan akan muncul berbagai buku karya para mahasiswa Fakultas Hukum yang dapat memperkaya khasanah publik secara lebih luas. Senat Akademik Universitas Brawijaya kembali mengukuhkan 7 guru besar dari berbagai fakultas pada hari Selasa ini. Mereka adalah Profesor Chomsin dari MIPA, Profesor Edi dan Bambang Santoso dari FIA. Fakultas Ekonomi Bisnis menambah 2 orang guru besar yaitu Profesor Susilo, Profesor Lilik Purwanti, sedangkan Fakultas Pertanian bertambah 2 orang yaitu Profesor Asihing Kustanti dan Profesor Yudo Tiasmoro. Penambahan guru besar ini menjadi berkah tersendiri bagi Universitas Brawijaya menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang akan tiba pekan depan. Penambahan guru besar menjadi salah satu program kunci di Kampus Biru untuk meningkatkan daya saing dan peringkat global kampus Universitas Brawijaya. Selain itu, para guru besar ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Brawijaya sehingga semakin kompetitif dan berdaya saing global. Selain guru besar, Kampus Universitas Brawijaya juga getol untuk menambah jumlah doktor baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri melalui berbagai bentuk kerjasama dengan kampus dalam dan luar negeri. Keselamatan kerja menjadi hal penting bagi Universitas Brawijaya yang memiliki lebih dari 70 warga. Untuk itu K3L saat ini menjadi salah satu hal yang terus ditata secara sumber daya manusia hingga perangkatnya. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Universitas Brawijaya Dr. Triwahyu Nugroho. Kepada tim Newspoint UBTV,
Wahyu mengatakan bahwa keselamatan kerja di kampus biru terus ditingkatkan dengan menambah jumlah personel yang berkualifikasi K3 umum. Saat ini sudah terdapat 59 personel dari dosen dan tendik yang memiliki sertifikat K3 umum yang tersebar di seluruh fakultas dan gedung. Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya sehingga nantinya personel yang berkualifikasi K3 menjadi semakin ideal di setiap area. Jadi yang pertama, kita memulai sudah tahun lalu, jadi K3 ini sudah setahun kurang lebih umurnya, dan sudah menjadi divisi khusus ya, divisi tersendiri. Ini memang tujuannya secara organisasi kita menempatkan K3 menjadi bagian yang penting di dalam universitas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi, untuk menjadikan siapa yang kemudian bertanggung jawab, kita sudah melatih 59 SDM, baik dosen maupun tenaga pendidikan, itu sudah bersertifikasi K3 umum. Jadi kita latih sama tim dari Disnaker yang sudah berstandar BNSP, jadi sudah bersertifikasi. Itu artinya apa? Di setiap unit kerja, di setiap fakultas dan juga direktorat itu sudah ada orangnya yang nanti bertanggung jawab terhadap segala sesuatu apabila berkaitan dengan K3. Nah, kemudian yang ketiga ini kita dengan sosialisasi kerja kita setahun ke depan kira-kira apa, semua pihak kita undang. Nah, kemudian juga kita ada buku pedoman. Buku pedoman terhadap penanganan K3 di Universitas Brawijaya. Semua fakultas, semua unit kerja kita harapkan, misalnya setiap gedung itu harus punya safety induction. Setiap ini tempat P3K-nya di mana. Jadi kalau setiap ada kejadian apapun itu kita sudah melakukan antisipasi. Dengan personel berkualifikasi K3 diharapkan jika terjadi kondisi darurat sudah terdapat petugas yang siaga dan mengetahui tindakan pertama yang harus dilakukan secara cepat dan tepat. Universitas Semarang menggelar wisuda ke-71 yang berlangsung di Auditorium Insinyur Wijatmoko dan Profesor Dr. Hamuladi SHUSM tanggal 25 November tahun 2025. Total sebanyak 953 lulusan dari program Diploma Sarjana dan Magister mengikuti upacara wisuda yang berlangsung Selasa lalu. Ucapan selamat turut diberikan Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Profesor Sudarto PhD Mes PhD atas torehan prestasi yang baik sehingga mampu menyelesaikan studi mereka. Profesor Sudarto juga menekankan bahwa keberhasilan wisudawan hari ini merupakan hasil dari ketekunan mereka dalam menempuh pendidikan. Ia mengingatkan bahwa perjuangan sesungguhnya baru dimulai setelah wisuda. Ia juga turut berpesan pentingnya berpikir kritis, kreativitas, serta jaringan kerja dalam menghadapi tantangan masa depan. Ia meyakini bahwa lulusan Universitas Semarang mampu bersaing dimanapun mereka berada. Guru Besar Analisis Kebijakan via Universitas Brawijaya Profesor Bambang Santoso merasa prihatin dengan kebijakan yang sering berganti. Kebijakan publik yang seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat malah menjadi polemik dan berganti dalam waktu singkat. Hal ini menurut Bambang menunjukkan bahwa kebijakan publik tersebut memiliki nilai yang rendah dan tidak berkualitas. Untuk itu menurutnya butuh terobosan baru di era disrupsi saat ini agar kebijakan publik memiliki daya tahan terhadap perubahan yang ada serta mampu menjawab persoalan yang ada. Bambang menyodorkan pendekatan wise ethics sebagai salah satu analisis dalam membuat kebijakan agar lebih baik. Saya mengajukan sebuah model di dalam analisis kebijakan publik yang saya beri nama itu wise model. Wise interpreted strategic ethic, analisis kebijakan publik berbasis etika sebagai solusi dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Nah, tema ini kami pilih berdasarkan pengamatan kami dan dari beberapa hasil penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa kebijakan publik kita ini dalam berbagai bentuk, apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, lain-lain, itu
dalam tanda petik itu berkualitas rendah, sehingga kebijakan publik yang ada itu gagal mencapai hasil seperti yang kita harapkan. Banyak contoh, salah satunya adalah kebijakan yang kita sering saksikan, sering bergonta-ganti, sering berubah dalam waktu yang singkat. Harapannya melalui pendekatan etik, sebuah kebijakan akan lebih matang sebelum dilemparkan kepada publik. Selain itu, kebijakan yang ada juga sudah mampu merespon berbagai perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Himpuni Research and Innovation Expo 2025, digelar di 4 Point Bay Sheraton Hotel selama 2 hari, 20 dan tanggal 21 Februari tahun 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Himpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia atau Himpuni, dan Direktorat Inovasi Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam rangkaian expo ini ada forum bisnis, talk show, dan workshop. Pada kegiatan forum bisnis atau business matching dilaksanakan secara hibrid, pada tanggal 20 Februari tahun 2025, diikuti oleh inventor dari berbagai universitas di Indonesia, antara lain Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Diponegoro, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Universitas Muhammadiyah Bonn, dan Universitas Bosowa, serta perwakilan dari perusahaan dan lembaga. Asmi Citra Malina SPI Mager PhD, Direktur Inovasi Unhas sekaligus Koordinator Expo, menjelaskan jika kerjasama Himpuni dan Unhas ini bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan antara inventor, perusahaan, dan lembaga untuk mengembangkan potensi inovasi di Indonesia. Jadi pameran ini berlangsung selama 2 hari. Adapun ini dirangkaikan adalah merupakan rangkaian acara dari kita bisa lihat sidang umum majelis umum ketiga Himpuni. Himpuni itu kan himpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Nah, kebetulan saya sebagai koordinator pameran dan kebetulan juga saya adalah direktur inovasi, dan dari IKA Unhas sebagai ketuan rumah itu meminta kepada bukan meminta tapi kita bekerja sama dengan Unhas untuk menyelenggarakan pameran ini, ya, pameran riset dan inovasi. Lalu ada talk show hibrid yang membahas isu-isu terkait kesehatan dan gizi, energi, dan kerjasama bisnis skala internasional pada tanggal 21 Februari tahun 2025. Setelah talk show, diadakan workshop hibrid dengan tema From Laboratory to Market. Ketua Panitia Himpuni, Profesor Murtir Jedawi, menyebut pentingnya memanfaatkan potensi besar Indonesia untuk mencapai kemajuan. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Adi Maulana, juga memberikan presentasi mengenai peran perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi, untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Ada pula perwakilan dari luar negeri seperti Rahul Patel, Incubation Center, Indian Institute Technology, Kanpur, Strategi Head, India, dan Inweihi Mahmud Inweihi, Wellness Vitality Medical ST, Dammam, juga Saudi Arabia. Kemudian hari ini tadi pagi ada workshop, ada talk show terkait beberapa hal yang menyangkut tema. Misalnya terkait swasembada pangan, kemudian energi, kesehatan dan gizi, dan juga tentunya ini kita mau ada hilirisasi ya dari hasil riset ini, diharapkan bagaimana melakukan kolaborasi dengan internasional untuk membawa produk hasil riset ini ke bisnis. Nah, makanya dilanjutkan dengan siang hari workshop dengan tema From Laboratory to Market. Nah, di sini menghadirkan 2 pemateri luar, yaitu tadi bisa dilihat ada Pak Rahul dari Indian Institute Technology Kanpur, dan dia adalah Head of Strategy Head-nya Incubation Center. Kemudian dengan Pak Mahmud, ya, dia adalah
farmasi dan pengusaha, profesor yang banyak sekali produknya sudah masuk ke pasar dari Arab Saudi. Kemudian satu yang sangat sukses juga dari dalam negeri adalah Profesor Nurul Taufik Rahman yang patennya itu sudah menghasilkan berapa persen ya Pak Sul tadi? Puluhan ya? 50 perusahaan nano. Asmi Citra Malina berharap kegiatan ini dapat menginspirasi para peneliti untuk menghasilkan riset yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi bisnis. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Pertumbuhan unggas yang begitu cepat sejalan dengan tingginya kebutuhan protein hewani, di mana 34% sumbangan protein berasal dari daging ayam. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan antibiotik growth promotor atau AGP, menjadi upaya dalam memacu pertumbuhan dan efisiensi terhadap produksi ayam. Namun, penggunaan AGP sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2017, karena efek yang ditimbulkan terhadap konsumsi daging atau telur yang mengandung AGP, berbahaya bagi kesehatan manusia. Menanggapi masalah tersebut, peneliti sekaligus guru besar Fakultas Peternakan Unpad, Profesor Abun menciptakan feed suplemen sebagai pengganti AGP yang disebut lebih aman, karena terbuat dari bahan yang lebih alami. Produk yang kami buat, begitu ya. Nah ini sebetulnya kami memanfaatkan 3 mikroba ya, dari jenis bakteri, kapang, dan yeast. Nah, diharapkan dari bakteri, kapang, dan yeast ini bisa menghasilkan antibiotik alami, begitu. Itu satu. Yang kedua juga kita memanfaatkan media untuk tumbuh dari mikroba itu adalah limbah perikanan yang kaya nutrisi, ya, seperti protein, asam lemak, dan seterusnya. Nah, kami selama riset itu mengcombine mikroba mana sih yang cocok untuk pertumbuhan mikroba ini yang nantinya menghasilkan antibiotik dan medianya kaya nutrien. Nah, kami pilihlah dapat itu dengan limbah ikan patin. Begitu. Jadi limbah ikan patin inilah yang menjadi basic dari atau bahan dasar untuk pembuatan feed suplemen pakan unggas, begitu. Nah, dengan pengkayaan nutrisi yang dikembangkan dari mikrobial, begitu. Terdapat 2 jenis feed suplemen yang sudah dikembangkan, di mana kedua jenis tersebut dipakai sesuai dengan kebutuhan. Berbeda mungkin dalam ramunya saja. Misalnya ini yang LNC ya, liquid nutrient concentrat, artinya dalam bentuk liquid, cair. Ini karena masyarakat di kita peternak itu kan ada yang memang fanatik memberikan probiotik itu ke air, ada yang memang fanatiknya ke pakan. Kalau itu kita berikannya ke pakan, begitu. Oh, jadi ini yang bentuknya lebih padat ya, powder nanti di dalamnya. Tapi kandungannya sama, Kandungannya sama, begitu. Cuma kalau yang ini lebih konsentrasinya lebih rendah, kalau itu lebih tinggi karena sudah bentuk powder, begitu. Sehingga ini dan itu secara nutrisinya sama, tapi yang berbeda itu konsentrasinya. Feed suplemen ini bermanfaat untuk memacu pertumbuhan, meningkatkan efisiensi pakan, serta memperbaiki produksi dan kualitas telur dan daging ayam. Tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk UBTV. Konferensi di bidang kedokteran gigi digelar selama 3 hari, pada 20 hingga tanggal 22 Februari tahun 2025, dengan kegiatan Temu Ilmiah Internasional Kedokteran Gigi TIIKG ke-13, The 9th International Conference on Biophysical Technology in Dentistry, ICOBTD, dan The 2nd Joint Conference Hasanuddin University Niigata University. Kegiatan tersebut digelar di Pinisi Ballroom Hotel Claro Makassar, dengan dihadiri lebih dari 1.000 peserta, termasuk para akademisi, peneliti, dan dokter gigi dari berbagai negara, seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, Korea, Thailand, Uni Emirat Arab, Belanda, dan Indonesia. Selain seminar ilmiah, rangkaian acara juga meliputi pameran dental, penghargaan ilmiah, serta gathering night yang menjadi momen untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi antar profesional. Sebanyak 32 pembicara utama ditampilkan,
yang terdiri dari 13 pembicara internasional dan 19 pembicara nasional, 191 pembicara short lecture, dan 10 pembicara poster. Ketua Panitia, Dr. Gigi Fadil Ulum Ar-Rahman, mengapresiasi dukungan pimpinan Unhas dan FKG Unhas dalam menyukseskan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kegiatan seminar ilmiah yang memang 2 tahunan diadakan oleh FKG Unhas. Jadi istilahnya kegiatan rutin dari FKG Unhas setiap 2 tahun sekali. Dan kemarin sebenarnya kita sudah mulai acaranya, cuman pembukaannya baru hari ini dan kita melaksanakan dari tanggal 20 sampai 22 Februari. Kegiatannya berupa seminar ilmiah dengan menghadirkan pemateri dari 8 negara, mulai dari Jepang, Korea, Taiwan, kemudian Uni Emirat Arab, Belanda, Thailand, kemudian Korea, dan juga dari Indonesia sendiri. Kemudian kita ada kegiatan peningkatan keterampilan kedokteran gigi, dan juga ada gala dinner yang kita menghadirkan artis ibu kota Jas Hayat nanti malam. Sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan inovasi di bidang kedokteran gigi, FKG Unhas terus memperkuat posisi sebagai institusi terdepan dalam riset dan pengembangan teknologi kedokteran gigi. Fakultas Kedokteran Gigi bekerjasama dengan Niigata University, yang mana pesertanya luar biasa, lebih dari 1.000 orang dari berbagai negara, dan ini adalah suatu momen penting bagi kita sebagai ilmuwan tentu untuk mengoptimalkan pengembangan sains, teknologi, dan inovasi secara bersama-sama, secara kolaboratif, tidak melakukan hal-hal yang berulang dan juga tidak melakukan sesuatu yang sudah ditemukan orang, ya, sehingga ini betul-betul memberikan kesempatan bagi sivitas akademika bukan hanya Unhas tapi juga para kolega dari seluruh Indonesia untuk saling berbagi, saling mengupdate, dan tentu tidak kalah pentingnya menyusun program ke depan untuk berkolaborasi. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa, menitipkan pesan agar tercipta sinergi antara berbagai pihak untuk mendorong penelitian dan pengaplikasian teknologi terbaru di bidang kedokteran gigi. Prof. JJ, sapaan akrab dari Rektor Unhas ini berharap, dengan tingginya antusiasme peserta, dan luasnya cakupan kerjasama yang terjalin dalam konferensi ini, dapat menjadi langkah maju untuk pengembangan ilmu kedokteran gigi serta memperkuat sinergi global dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Dari Makassar, Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Oke, gimana nih teman-teman berita yang tadi disajikan dari program kampus Media? Tentunya bermanfaat dan berkualitas untuk semua. Nah, kalau misalnya teman-teman nih penasaran, kalau misalnya program kampus Media bakal menjadi kapasitas lainnya, teman-teman sekali itu di YouTube official Brawijaya TV atau UBTV, atau juga bisa disaksikan setiap hari Jumat pukul 14.30 dan hari Minggu sejak pukul 1 siang. Nah, tentunya teman-teman jangan lupa kalau sudah menyaksikan dari program kampus 92, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tentunya semoga program kampus 92 dapat bermanfaat dan berkualitas ke depannya. See you.